Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Resyawati, SEMM AKCA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, Ibu Ida Musdapia Ibrahim, SEMM selaku Ketua Program Studi Manajemen Setia YAI, dan Ibu Sulesti Mahardini Eskom MMSI selaku dosen pembimbing. Izinkan saya presentasi untuk penelitian dengan berjudul Pengaruh kualitas pelayanan, persepsi harga, dan promosi terhadap loyalitas konsumen Raca Suki dan BBQ di Mall Millennium Jakarta Pusat. Untuk latar belakang dalam penelitian saya, yang pertama, industri kuliner mengalami persaingan yang semakin ketat seiring globalisasi. Inovasi produk, pelayanan, prima, dan strategi pemasaran menjadi penentu keberhasilan bisnis restoran. Salah satu restoran yang menghadapi tantangan ini adalah Raca Suki dan BBQ di Mall Millennium Jakarta Pusat. Fluktuasi pendapatan Raca dari Juni 2024 hingga Juni 2025 menunjukkan kondisi pasar yang tidak stabil. Pendapatan tertinggi terjadi pada Maret 2025 ialah 554 juta, sementara yang terendah pada Februari 2025 ialah 288 juta. Hal ini mencerminkan perlunya evaluasi terhadap strategi pelayanan, harga, dan promosi. Yang kedua, faktor-faktor kualitas pelayanan berperan penting dalam membangun loyalitas pelanggan. Namun, hasil studi sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak selalu konsisten antar industri. Hal serupa terjadi pada variabel persepsi harga dan promosi yang hasilnya penelitiannya juga juga menunjukkan pengaruh yang beragam. Oleh karena itu, penting untuk meneliti kembali pengaruh kualitas pelayanan, persepsi harga, dan promosi terhadap loyalitas konsumen Raca Suki dan BBQ. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi manajemen dalam meningkatkan kualitas layanan dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya, loading faktor sebelum eliminasi. Terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai lebih kecil dari 0,7 seperti indikator X1.2, X2.3, dan X3.4 yang menunjukkan perlu dilakukan penghapusan eliminasi. Selanjutnya, loading faktor sesuai loading faktor sesudah eliminasi. Setelah indikator dengan loading rendah dihapus, semua indikator yang tersisa menunjukkan nilai di atas 0,7 sehingga model dinyatakan valid. Kesimpulan dari gambar di atas, hasil uji outer model menunjukkan bahwa indikator yang tidak memenuhi syarat lebih ke- lebih besar dari 0,7 telah dieliminasi. Setelah eliminasi, semua indikator menunjukkan loading faktor yang valid sehingga model dinyatakan memenuhi syarat pengukuran. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apakah kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen? Yang kedua, bagaimana persepsi harga memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen? Yang ketiga, apakah promosi memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen? Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk memahami dan melihat apakah kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Yang kedua, untuk memahami dan melihat apakah persepsi harga memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Yang ketiga, untuk memahami dan melihat apakah promosi memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya, manfaat penelitian dalam penelitian saya itu yaitu manfaat teoritis. Yang pertama itu bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian lain dalam menjadi acuan untuk melengkapi penelitian yang diperlukan. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama itu bagi perusahaan, di kalangan penulis, masyarakat, dan manajemen raca terkait fokus pada kualitas pelayanan, persepsi harga yang baik, dan strategi promosi yang efektif dapat membantu Raca Suki dan BBQ untuk meningkatkan daya saing di pasar kuliner. Yang kedua, bagi penulis, hasil dari penelitian ini bisa menambah wawasan dalam memberikan kontribusi pemikiran di bidang manajemen pemasaran. Yang ketiga, bagi pembaca, melalui karya tulis ilmiah, melalui karya Melalui karya tulis ilmiah ini diharapkan mampu meningkatkan literatur dalam perkembangan pengetahuan di bidang pemasaran, khususnya untuk mengembangkan kualitas pelayanan, persepsi harga, dan promosi yang mempengaruhi loyalitas pelanggan.
Next, untuk kerangka pemikiran, pertama di sini ada H1 yaitu kualitas pelayanan atau X1-nya. Untuk H2-nya harga atau X2-nya dan promosi yaitu X3 yaitu H3. Dan di sebelah kanan pojok sini ada loyalitas konsumen atau Y. Keterangan dalam penelitian dalam kerangka pemikiran ini, X1-nya itu kualitas pelayanan, X2-nya itu persepsi harga, X3-nya itu promosi, Y-nya itu loyalitas konsumen, H1-nya kualitas pelayanan atau X1 terhadap loyalitas konsumen yaitu Y, H2-nya itu persepsi harga atau X2 terhadap loyalitas konsumen atau Y. H3-nya promosi atau X3 terhadap loyalitas konsumen yaitu promosi atau X3 terhadap loyalitas konsumen atau Y. Next, untuk metodologi penelitian, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Variabel independen kualitas pelayanan atau X1, persepsi harga atau X2, dan promosi X3. Variabel dependen yaitu loyalitas konsumen atau Y. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang diolah menggunakan Smart PLS versi 4.1 untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang nyata dan dapat dipercaya antara variabel independen dan dependen. Pada penelitian ini, menggunakan jenis sumber data yaitu data primer. Data primer mencakup wawancara, kuesioner, dan observasi. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi konsumen Ratchasuki dan BBQ di Mall Millennium yang berdomisili di Jakarta Pusat. Untuk jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow sebanyak 100 responden. Teknik analisis data, yang pertama itu uji statistik deskriptif, yang kedua itu uji outer model, yang ketiga itu uji inner model, dan keempat yaitu uji hipotesis. Selanjutnya, hasil penelitian dalam penelitian saya itu, yang pertama itu ada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin yang di sini yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk frekuensinya laki-laki 37, presentasinya yaitu 37%. Perempuan itu frekuensinya 63, presentasinya 63%, total frekuensi 100, presentasi 100%. Untuk kedua, yaitu ada karakteristik responden berdasarkan usia. Yang pertama itu umur 20 tahun, frekuensinya 16, presentasinya 16%, 22 tahun, frekuensinya 8, frekuensi frekuensinya 8, presentasinya 8%, umur 24 tahun, frekuensinya 50, presentasinya 50%, untuk 30 tahun, frekuensinya 5, presentasinya 5%, untuk umur 32 tahun, frekuensinya 12 dan presentasinya 12%, dan umur 50 tahun, frekuensinya 9 dan presentasinya 9, untuk total frekuensinya itu 100 dan presentasinya itu 100%. Dan selanjutnya karakteristik responden pembelian produk. Jumlah pembelian 1 sampai 5 kali, frekuensinya itu 62, presentasinya itu 62%. Untuk jumlah pembelian 6 sampai 10 kali, frekuensinya itu 21, presentasinya 21%. Jumlah pembelian 11 sampai 15 kali, frekuensinya 6 dan presentasinya 6%. Untuk jumlah pembelian lebih dari 16 kali, frekuensinya 11 dan presentasinya 11%, dan total frekuensinya itu 100 dan presentasinya 100%. Selanjutnya untuk uji model pengukuran atau outer model. Yang pertama itu ada uji validitas diskriminan. Untuk variabel kualitas pelayanan X1, AV-nya itu 0,619 keterangannya valid, persepsi harga X2 yaitu 0,592 valid, keterangannya valid. Untuk variabel promosi X3-nya, AV-nya itu 0,606 keterangannya valid, loyalitas konsumen atau Y, AV-nya itu 0,619 keterangannya valid. AV atau Average Variance Extract harus memiliki nilai besar dari 0,5 untuk setiap konstruk. Hal ini juga berlaku untuk nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Berdasarkan data di atas, setiap indikatornya memiliki nilai AV di atas 0,5. Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut dikatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas atau reliability. Untuk variabel kualitas pelayanan atau X1, Chromebase alpha-nya itu 0,952, persepsi harganya atau X2-nya itu Chromebase alpha-nya itu 0,923,
promosi atau X3-nya, Chromex alpha-nya itu 0,950 dan loyalitas pelanggan atau Y-nya itu Chromex alpha-nya itu 0,9897. Untuk variabel kualitas pelayanan X1-nya Composite Reliability atau RHO RHO underscore H itu 0,953, persepsi harga X2-nya itu Composite Reliability atau RHO A-nya itu 0,925, promosi atau X3-nya Composite Reliability atau RHO-nya itu 0,951 dan loyalitas pelanggan atau Y-nya itu Composite Reliability atau RHO-nya itu 0,898. Suatu konstruk dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha dan composite reliability-nya lebih besar dari 0,7. Berdasarkan hasil tabel, ya, berdasarkan hasil tabel analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian dalam penilaian ini memiliki nilai Cronbach's alpha dan composite reliability yang lebih besar dari 0,7. Dengan demikian, semua variabel penelitian dalam penilaian ini dinyatakan reliable. Selanjutnya, untuk uji model struktural dan inner model, yang pertama itu hasil R square. Untuk variabel loyalitas konsumennya atau Y-nya, R square-nya itu 0,759, R square adjust-nya itu 0,752. Berdasarkan data dari penelitian ini, R square menunjukkan angka 0,768. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan X1-nya, persepsi harga X2-nya, dan promosi X3-nya berpengaruh sebesar 76,0% terhadap variabel loyalitas konsumen atau Y dan 24,0%-nya dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar variabel penelitian ini. Untuk yang kedua, hasil uji F square variabel kualitas pelayanan X1, nilai F square-nya loyalitas konsumennya atau Y-nya 0,000, persepsi harga atau X2-nya 0,424, promosinya X3-nya promosi atau X3-nya nilai F square loyalitas konsumen atau Y-nya 0,115. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai F square dari variabel kualitas pelayanan X1 terhadap variabel loyalitas konsumen atau Y memiliki nilai 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,2, maka pengaruhnya kecil. Untuk variabel persepsi harga atau X2 terhadap loyalitas konsumen atau Y memiliki hasil nilai 0,424 yang berarti lebih besar dari 0,02 namun lebih kecil dari 0,115. Maka pengaruhnya dianggap sedang atau cukup besar. Lalu untuk variabel promosi atau X3 memiliki hasil nilai 0,115 yang artinya lebih besar dari 0,15 namun tidak lebih besar dari 0,35, maka pengaruhnya besar. Dan selanjutnya untuk uji hipotesis atau hasil PET confusion. Untuk variabel kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen, untuk original sampelnya itu 0,012, sampel meannya itu 0,009, standar deviation-nya itu 0,151, untuk tes statistiknya itu 0,082, untuk p-value-nya yaitu 0,467. Untuk selanjutnya persepsi harga X2 terhadap loyalitas konsumen Y, original sampelnya 0,572, sampel meannya 0,577, standar deviation-nya 0,128, tes statistiknya 4,462, dan p-value-nya 0,000. Dan selanjutnya promosi X3-nya terhadap loyalitas konsumen Y yaitu 0,333, sampel meannya 0,334, standar deviation-nya 0,126, tes 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 statistiknya 2,648 dan p-value-nya 0,004. Berdasarkan tabel hasil uji PET coefficient di atas, maka dapat dilihat penentuan hipotesis yang diterima atau yang ditolak adalah sebagai berikut. Hubungan antara kualitas pelayanan X1 terhadap variabel loyalitas konsumen atau Y, nilai hasil variabel kualitas pelayanan atau X1 terhadap loyalitas konsumen atau Y menghasilkan tes statistik sebesar
0,082, maka nilai tersebut lebih kecil dari 1,96 dan nilai p-value-nya sebesar 0,467, maka nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, yang artinya kualitas pelayanan X1 tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas konsumen Y. Yang kedua, hubungan antara variabel persepsi harga X2 terhadap variabel loyalitas konsumen Y. Nilai hasil variabel persepsi harga atau X2 terhadap loyalitas konsumen atau Y menghasilkan tes statistik sebesar 4,462, maka nilai tersebut lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value-nya sebesar 0,000, maka nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang artinya variabel persepsi harga atau X2 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen atau Y. Dan selanjutnya yang ketiga itu hubungan antara variabel promosi atau X3 terhadap terhadap variabel loyalitas konsumen atau Y. Nilai hasil variabel promosi atau X3 terhadap variabel loyalitas konsumen atau Y menghasilkan tes statistik sebesar 2,264, maka nilai tersebut lebih besar dari 9,96 dan nilai p-value-nya sebesar 0,004, maka nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang artinya variabel promosi X3 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel loyalitas konsumen atau Y. Kesimpulan dari penelitian ini ialah penelitian ini dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, dan Promosi terhadap Loyalitas Konsumen Raca, Suki, dan BBQ di Mall Millennium wilayah Jakarta Pusat mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas pelayanan X1 tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen Y. Hal ini menunjukkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas pelayanan memiliki potensi untuk memengaruhi loyalitas dalam konteks Raca Suki dan BBQ di Mall Millennium, pengaruh tersebut belum terbukti secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis satu ditolak. Kemungkinan besar pelanggan lebih memperhatikan faktor lain dibanding kualitas pelayanan dalam menentukan loyalitasnya. Untuk yang kedua, persepsi harga atau X2-nya berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen atau Y, sehingga hipotesis 2 diterima. Artinya, semakin baik persepsi harga yang dirasakan pelanggan, misalnya harga dianggap sesuai dengan manfaat yang diberikan, maka semakin tinggi pula loyalitas mereka terhadap restoran. Temuan ini menunjukkan pentingnya strategi penetapan harga yang kompetitif dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Dan yang ketiga, promosi atau X3 juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen atau Y. Sehingga hipotesis 3 diterima. Promosi yang efektif baik dalam bentuk diskon, iklan online, maupun penawaran khusus lainnya mampu meningkatkan kesadaran dan ketertarikan pelanggan yang pada akhirnya membentuk loyalitas terhadap merek. Implikasi dalam penelitian ini, yang pertama itu kualitas pelayanan atau X1, kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Namun, indikator tertinggi menunjukkan pentingnya profesionalisme karyawan atau komunikasi pengetahuan produk dan penyelesaian masalah. Indikator terendah terdapat pada daya tanggap atau kecepatan dan ketepatan pelayan, sehingga Raca perlu meningkatkan pelatihan karyawan untuk mempercepat proses layanan dan memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Untuk yang kedua, persepsi harga atau X2-nya, persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Pelanggan merasa harga sepadan, pelanggan merasa harga sepadan dengan kualitas produk, tetap, tetapi persepsi terhadap manfaat ekonomis tambahan masih rendah. Implikasinya, Rachel perlu menambah nilai tambah seperti promo bundling, diskon loyal pelanggan, atau fasilitas ekstra agar persepsi nilai semakin kuat dan loyalitas meningkat. Selanjutnya untuk promosi X3-nya, promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Promosi dinilai informasi sudah tersampaikan dengan baik, tetapi masih kurang meyakinkan secara emosional. Baca disarankan meningkatkan strategi promosi termasuk storytelling dalam iklan atau misalnya video anime. Misalnya video promosi yang menggambarkan momen kebersamaan agar pesan lebih menyentuh dan membangun koneksi emosional dengan pelanggan. Untuk saran dalam penelitian ini, yang pertama itu bagi perusahaan, pertama, tingkatkan kualitas pelayanan terutama dalam hal kebersihan, kecepatan layanan, dan ketanggapan karyawan melalui pelatihan rutin. Yang kedua,
Sesuaikan persepsi harga dengan nilai yang diterima pelanggan, misalnya dengan free refill, sup, pelayanan cepat, dan suasana nyaman. Yang ketiga, perkuat promosi baik offline atau promo pelajar, keluarga, ulang tahun, maupun digital marketing melalui media sosial dan aplikasi pesan antar makanan. Untuk yang kedua, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain seperti lokasi, visual, merchandising, dan strategi pemasaran digital, serta memperluas wilayah penelitian dan jumlah responden agar hasil lebih komprehensif. Yang ketiga, bagi pembaca umum, penelitian ini memberikan wawasan bahwa kualitas pelayanan, persepsi harga, dan promosi merupakan faktor penting dalam membentuk loyalitas konsumen di industri restoran seperti Raja Suki dan BBQ. Demikian apa yang saya bisa sampaikan dari penelitian skripsi saya. Mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.